Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Pada siang ini Ibu akan melanjutkan materi mengenai listrik statis. Oke, adapun kompetensi dasar yang harus kita pelajari adalah menganalisis prinsip kerja peralatan listrik searah atau yang biasa kita sebut DC. Berikut keselamatannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun KD keterampilannya adalah melakukan percobaan. Berikut presentasi hasil percobaan kelistrikan, mengisi dan memasukkan kapasitor dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Listrik statis adalah listrik yang diam untuk sementara pada suatu benda. Orang yang pertama kali melakukan percobaan tentang listrik statis adalah Thales of Miletus. Ia menggosokkan batu ambar dengan kain wol, kemudian ia dekatkan ke bulu ayam. Ternyata bulu ayam terbang dan menempel pada batu ambar beberapa saat, kemudian jatuh lagi. Di sini kita akan berbicara mengenai atom. Seperti yang kita ketahui, atom merupakan partikel terkecil penyusun suatu unsur yang masih memiliki sifat unsur tersebut. Atom terdiri dari partikel yang jauh lebih kecil yang memiliki sifat sendiri. Partikel-partikel tersebut adalah proton, neutron, yang terdapat dalam inti atom, dan elektron yang mengorbit inti dengan lintasan tertentu. Kalau proton adalah yang bermuatan listrik positif, dan elektron memiliki sifat bermuatan listrik negatif. Sedangkan neutron memiliki sifat yang netral. Adapun muatan listrik antara proton dan elektron adalah sama. Jika disebut atom netral adalah atom yang jumlah proton dan elektronnya sama. Satu atom akan memiliki muatan listrik negatif bila atom tersebut kelebihan elektron, dan kalau dia kekurangan elektron, maka atom itu akan bermuatan positif. Atom yang netral memiliki jumlah proton dan elektron yang sama. Nah, ini yang sudah kita sampaikan. Menggosokkan dua jenis benda. Dua buah benda tertentu bila saling digosok, maka kedua benda bermuatan listrik. Contohnya balon dengan kain wol, kaca dengan kain sutra. Mika dengan kain wol, mika dengan kain sutra. Balon dengan kain wol. Balon bila kita gosok dengan kain wol, maka elektron berpindah dari kain wol ke balon. Sehingga balon menjadi bermuatan listrik negatif dan kain wol bermuatan listrik positif. Bila kaca kita gosok dengan kain sutra, elektron berpindah dari kaca ke kain sutra. Sehingga kaca menjadi bermuatan listrik positif dan kain sutra bermuatan listrik negatif. Nah, yang kita ketahui mengenai muatan listrik, jika muatannya sama akan saling tolak menolak, dan berbeda muatan akan saling tarik menarik. Cara menginduksi dengan benda bermuatan listrik dengan menggosok. Satu benda dapat diberi muatan listrik dengan cara diinduksi dengan benda lain yang telah bermuatan listrik. Nah, ini adalah nama-nama penemunya. Kita masuk kepada hukum Coulomb. Gaya tolak menolak atau gaya tarik menarik antara dua buah benda bermuatan listrik kita sebut dengan gaya Coulomb. Gaya listrik yang tarik menarik atau tolak menolak antara dua muatan listrik sebanding dengan besar muatan listrik masing-masing dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak pisah antara kedua muatan listrik. Di sini dirumuskan F1 terhadap 2 atau F2 terhadap 1 sama dengan K Q1 Q2 per R12 kuadrat. Dengan K adalah konstanta Coulomb. Nah, satuannya yang satuan SI ada untuk muatan adalah Coulomb, ya, di mana 1 mikrocoulomb sama dengan 10 pangkat 6 Coulomb. Di sini ada contoh soal dua buah muatan titik yang masing-masing bernilai 0,05 mikrocoulomb dipisahkan pada jarak 10 cm. Kita akan menentukan gaya yang dilakukan oleh satu muatan pada muatan lainnya. Juga jumlah satuan muatan dasar pada masing-masing muatan. Nah, di sini kita dapatkan muatan satu karena dua muatan sejenis, maka gayanya yang ada adalah tolak menolak. Yang terpisah 10 cm yang kita jadikan meter. Di mana ada nilai masing-masing muatan. Setelah kita cari nilai F-nya, maka kita dapatkan 2,25 kali 10 pangkat 3 Newton. Nah, yang ditanyakan adalah N. N itu adalah Q per E.
Dan kita dapatkan hasilnya 3,12 kali 10 pangkat 11. Nah, ini juga model soal-soal yang mengenai hukum Coulomb. Nah, jika dia berbentuk segitiga, maka kita pakai resultan vektor yang menggunakan rumus aturan kosinus. Nah, ini beberapa latihan soal, nanti akan kita bahas. Nah, ada yang berbentuk segitiga sama kaki, ada yang berbentuk segitiga sama sisi, ada yang segaris. Berikutnya kita masuk ke medan listrik yang dikenal simbolnya E. Garis medan listrik bermula dari muatan positif dan berakhir pada muatan negatif. Yang digambarkan simetris, meninggalkan atau masuk ke muatan. Sini terlihat. Nah, kuat medan itu adalah F per Q0. Di sini akhirnya kita dapatkan E itu adalah kaki per R kuadrat. Ini ada contoh soalnya. Nah, untuk kuat medan juga merupakan vektor, maka aturan vektor juga tetap berlaku. Di sini kita bicara mengenai gerak muatan titik di dalam medan listrik. Jika gaya dan kuat medan adalah besaran vektor, maka ada yang namanya besaran potensial dan besaran energi potensial. Nah, ini ada bahaya listrik statis pada truk tangki pengangkut bahan yang mudah terbakar. Dipasang rantai pada bagian bawahnya. Ini dimaksudkan agar listrik statis timbul karena gesekan ban dengan jalan dapat dinetralkan sehingga tidak membahayakan muatan tangki. Ini beberapa penggunaan listrik statis. Ini adalah rangkuman dari persamaan gaya Coulomb. Ini yang kalau membentuk sudut maka akan dipakai aturan kosinus, dan jika sudutnya 90 derajat maka akan bisa langsung dipakai rumusnya akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Nah, interaksi muatan listrik yang kita tahu ada yang tarik-menarik, ada yang tolak-menolok. Begitu juga dengan partikel medan listrik. Ya, yang bermuatan positif menghasilkan garis gaya listrik yang arahnya keluar, yang bermuatan negatif menghasilkan garis gaya listrik yang arahnya ke dalam. Berikutnya ada mengenai medan listrik pada dua keping sejajar. Nah, di sini kuat medan sudah kita dapatkan E sama dengan F per Q atau E sama dengan kaki per R kuadrat. Nah, berikut ada hukum Gauss atau flux listrik. Ya, di mana flux itu adalah kuat medan dikali dengan luas bidang. Berikutnya potensial listrik dan energi potensial listrik adalah besaran skalar. Jadi arah tetap diperhitungkan di dalam perhitungan. Di mana potensial listrik adalah kita dapatkan V sama dengan kaki per R. Berikutnya ada energi listrik, di mana energi listrik itu adalah EP K Q per R. Hanya ini yang bisa kita bahas. Pertemuan berikutnya akan kita lanjutkan dengan latihan-latihan soal yang lebih mendalam lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.